Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran Komunikasi Industri Pariwisata dengan tema Bab 1, Ruang Lingkup Komunikasi Industri Pariwisata Part 2. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi, cara berkomunikasi di tempat kerja dengan baik, dan juga faktor penyebab dan cara mengatasi hambatan komunikasi. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu fungsi komunikasi. Jangan lupa siapkan catatan kalian. Mari kita mulai. Fungsi komunikasi dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kantor atau organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, dan atasan dengan atasan. Komunikasi ini terjadi karena terdapat sebuah struktur dalam organisasi. Tujuannya secara umum untuk meningkatkan kinerja SDM dalam organisasi. Fungsi komunikasi internal yang pertama adalah mengkomunikasikan tujuan dari perusahaan antara pimpinan dengan karyawan. Tujuan perusahaan secara keseluruhan harus diketahui oleh karyawan, sehingga memperjelas tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. Yang kedua adalah menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar karyawan memahami dasar pengambilan keputusan yang diambil. Kebijakan yang dibuat oleh perusahaan harus dapat dipahami oleh karyawannya, agar tercipta hubungan yang baik antara pimpinan dengan karyawan, dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang ketiga adalah membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, dan direksi. Yang keempat, membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi organisasi. Dan yang terakhir, membangun peningkatan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dalam perusahaan adalah komunikasi antara pihak eksternal dari perusahaan seperti konsumen, supplier, pemerintah, dan lain sebagainya. Ruang lingkup komunikasi eksternal dalam komunikasi perusahaan mencangkup komunikasi dengan pelanggan, penyalur, pemasok, dan agen regulator. Keempat kelompok yang berada di luar organisasi atau lembaga perusahaan tersebut memiliki kepentingan untuk kelangsungan perusahaan. Kelompok tersebut selain menghidupi, juga dihidupi oleh organisasi atau lembaga perusahaan. Kelompok tersebut menentukan kemajuan perusahaan, sehingga hubungan baik dengan kelompok ini harus dijaga dan dipertahankan serta ditingkatkan. Fungsi komunikasi eksternal yang pertama adalah menyiapkan sarana bagi publik untuk melihat perusahaan secara langsung. Yang kedua, menyosialisasikan kebijakan perusahaan kepada publik. Yang ketiga adalah membantu pemasaran untuk menciptakan citra produk. Dan yang terakhir, menyosialisasikan prestasi yang dicapai oleh perusahaan kepada publik. Selanjutnya adalah cara berkomunikasi di tempat kerja dengan baik. Yang pertama adalah jangan berbelit-belit. Hindari berkomunikasi terlalu panjang atau berbelit-belit atau tidak jelas. Sampaikan apa saja dengan cara yang sederhana dan tidak rumit. Katakan yang perlu diungkapkan tanpa mengurangi inti yang dimaksud. Yang kedua adalah saling menghargai. Perbedaan kebudayaan sangatlah lumrah di tempat kerja. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai. Hal ini dilakukan agar kerjasama berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah feedback yang baik. Komunikasi di tempat kerja yang baik lainnya adalah dengan memberikan feedback. Setiap karyawan pastinya ingin dianggap. Ketika mereka telah berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaannya, kita harus mengapresiasinya. Berikan feedback yang baik agar pekerjaan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah diplomasi untuk menyelesaikan konflik.
Terkadang ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi di tempat kerja, contohnya konflik. Perbedaan pendapat dan pengharapan bisa membawa pada konflik. Konflik yang berkepanjangan akan membawa pada ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja. Jika sudah begitu, maka akan menurunkan produktivitas kinerja dalam perusahaan itu. Hal ini bisa kita atasi dengan membiasakan berbicara dengan baik di tempat kerja. Masalah diselesaikan dengan pikiran terbuka sehingga tidak memihak satu sama lain. Setiap karyawan harus menjalin hubungan baik supaya suasana kerja menjadi lebih nyaman serta pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya adalah faktor penyebab hambatan komunikasi. Yang pertama adalah status. Yang dimaksud dengan status adalah status sosial, di mana status sosial pimpinan dan karyawannya berbeda. Yang kedua adalah kebisingan eksternal. Contohnya seperti suara riuh orang-orang, suara hujan atau petir, suara kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti oleh orang lain atau lawan bicara. Yang keempat adalah penetapan nilai. Dan yang kelima adalah kurang perhatian. Selanjutnya adalah emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Bahkan, emosi dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Yang ketujuh adalah tidak konsisten. Yang kedelapan adalah hambatan fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Yang kesembilan adalah perbedaan individu atau kompleksitas individu. Setiap individu merupakan pribadi yang khas, yang berbeda baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah tidak ada umpan balik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa feedback atau umpan balik itu sangat penting untuk memberikan penghargaan terhadap hasil kerja seseorang. Dengan menerima feedback, seseorang akan merasa dihargai, sehingga tidak adanya feedback bisa menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang terakhir adalah cara mengatasi hambatan komunikasi. Caranya, yang pertama adalah menghindari membuat penetapan nilai. Yang kedua, mendengarkan seluruh cerita dengan seksama. Yang ketiga, mengenali perasaan dan emosi lawan bicara. Yang keempat, meninjau orang lain. Yang kelima, bertanya dengan kepedulian untuk menegaskan. Dan yang terakhir adalah saling memahami. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas bab 2, yaitu pemberian bantuan pelanggan internal dan eksternal. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.